Musim panas ini, Arsenal benar-benar gak main-main. Mikel Arteta bareng Direktur Olahraga Andrea Berta udah ngegas dari awal jendela transfer, dan sekarang udah sukses mendaratkan 6 wajah baru buat skuad mereka. Dari Martin Zubimendi sampai ke Pak Arrizabalaga, semuanya udah masuk daftar hadir. Tapi ternyata Arteta belum puas. Arsenal masih berburu satu lagi pemain ofensif buat makin matengin mesin tempur mereka musim depan. Nah, di tengah-tengah rumor yang berseliweran, nama Eberechi Eze dari Crystal Palace tiba-tiba naik daun. Menurut laporan dari Football Transfers, Arsenal kabarnya udah dapet lampu hijau dari Eze secara personal. Sang pemain katanya udah mantap buat ninggalin Selhurst Park dan siap cabut ke Emirates. Bahkan disebut-sebut kalau Palace juga udah oke secara prinsip soal nominal uang muka yang mau dikasih Arsenal sekitar 30 juta pound sterling duluan, sisanya nyicil sampai nyentuh angka klausul rilis sebesar 68 juta. Tapi bro, gak segampang itu juga. Meskipun Palace katanya terbuka buat deal model nyicil kayak gini, mereka masih pengen cari pengganti Eze dulu sebelum resmi ngelepas. Kalau Arsenal mau buru-buru, mereka bisa aja langsung bayar lunas klausul rilisnya dan Palace bakal gak bisa nolak. Tapi kenyataannya, klub London Utara itu masih santai dan belum nunjukin niat buat langsung nembus total. Di sisi lain, laporan-laporan dari sumber yang lebih mapan kayak BBC Sport dan jurnalis seniornya, Sami Mokbel, bilang kalau Arsenal emang naksir berat sama Eze, tapi mereka masih harus beresin urusan jual pemain dulu biar keuangan klub tetap seimbang. Selain itu, disebut juga kalau klausul rilis Eze itu punya tanggal kedaluarsa 2 minggu sebelum bursa transfer resmi ditutup. Jadi, waktu mereka juga makin mepet. Mokbel juga bilang Arsenal sebenarnya lagi galau soal posisi terbaik Eze, soalnya posisi favoritnya itu nomor 10, yang sekarang udah diisi sama Martin Odegaard dan anak muda berbakat Ethan Nwaneri. Eze emang bisa dipasang di kiri juga, jadi Arsenal bisa aja manfaatin fleksibilitasnya, tapi tetap aja mereka belum nemu kecocokan sistem yang ideal buat dia. Sementara itu, Palace masih keras kepala. Mereka belum kasih sinyal buat nego harga di bawah klausul rilis. Tapi, beberapa orang di lingkungan klub lain punya feeling kalau menjelang akhir jendela transfer, sikap Palace bisa melunak apalagi kalau Eze udah masuk tahun terakhir kontraknya. Dari sisi pemain sendiri, dia disebut-sebut cukup tertarik buat gabung Arsenal, apalagi karena klub ini dulu pernah nolak dia waktu masih muda. Sekarang, kalau dapet tawaran resmi bakal susah buat nolak. Tapi jangan salah, meskipun dia terbuka untuk cabut, bukan berarti dia nggak betah di Palace. Suasana ruang ganti di bawah pelatih Oliver Glasner disebut-sebut adem banget. Bahkan ikatan antar pemainnya kuat banget, sampai-sampai hampir semua pemain datang ke pesta tim baru-baru ini. Eze sendiri juga bagian dari kebersamaan itu. Jadi ya, bimbangnya manusiawi banget bro. Di luar itu, jurnalis Graeme Bailey juga dapat bisikan dari orang dalam Arsenal yang katanya masih belum yakin di mana Eze bakal cocok main di formasi mereka. Sebagian ngeliat dia cocok di tengah, tapi kalau udah ada Odegaard, ya pertanyaannya, perlu nggak sih pemain tipe serupa? Intinya Arsenal emang udah pegang kendali soal minat dan potensi transfer Eze, tapi semuanya belum final. Bisa dibilang ini masih tarik ulur, nunggu waktu yang pas dan klik di semua sisi harga, posisi, dan strategi tim. Tungguin aja bro, bisa jadi dalam hitungan minggu ke depan, Eze bakal jadi rekrutan pamungkas Arsenal musim panas ini, atau malah gagal total kalau Palace dan Arsenal tetap keras kepala. Drama transfer belum kelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.